Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatihi abwabi rahmati liman tarakaha wa muwaddahi min hadi sa'adati liqulubi wa faqaha wa qabilil hamdi min alsinatin bihamdihi antaqaha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih qalilan wa katsiran minha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha 'anin nari wa 'adzabiha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal kafah al jinni wal insi saghiraha wa kabiraha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina fadlal hidayati wal karamah lailaha wan nahara. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah bi dawamiha wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafasi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azimun yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan rajin mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu marilah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk menghadiri panggilannya yang berupa sholat Jumat seperti yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan diterima dan diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan orang-orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, di mana hari itu terjadi goncangan yang amat mengerikan sehingga banyak wanita yang lupa akan anaknya yang sedang disusuinya, dan banyak pula wanita yang sedang hamil mengalami keguguran karena dahsyatnya peristiwa tersebut yang dinyatakan dalam firman Allah yang telah kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kesimpulan ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu sangat dahsyat dan mengejutkan, sehingga pada saat itu wanita-wanita yang sedang menyusui lupa akan anaknya yang disusuinya, dan kandungan wanita yang sedang hamil mengalami keguguran, dan manusia dalam keadaan mabuk namun sebenarnya mereka tidak mabuk, hanya karena siksa Allah yang sangat dahsyat dan mengejutkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari kiamat kelak akan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sab'atun
yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi wa rajulani tahabba wa fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu, yang artinya 7 orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari itu, yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. 1. Seorang pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang waktunya senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berkumpul serta berpisah bercerai karena Allah. 5. Seorang yang dirayu oleh seorang perempuan yang berkedudukan dan rupawan seraya berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. 6. Seorang yang bersedekah kemudian menghasiakan atau merahasiakannya sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkannya oleh tangan kanannya. Yang 7, seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian mencucurkan air matanya. Hadis rawahu Bukhari. Kesimpulan hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa apabila kita menginginkan supaya menjadi orang yang mendapat perlindungan atau naungan Allah, maka kita harus menjadi hamba Allah sebagaimana yang telah diterangkan di atas, yakni 7 orang sebagai berikut. 1. Yaitu menjadi pemimpin yang adil. 2. Menjadi pemuda yang senantiasa mempergunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. 3. Menjadi orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang 4. Menjadi orang yang saling mencintai hanya karena Allah, baik berkumpul maupun berpisah atau bercerai. 5. Menjadi orang yang teguh iman dan pendiriannya sekalipun dirayu oleh seorang perempuan bangsawan atau rupawan yang cantik, tidak akan tergoda, bahkan sempat mengatakan, maaf, aku takut kepada Allah. 6. Menjadi orang yang merahasiakan sedekahnya sehingga seakan-akan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. 6. Menjadi orang yang merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yang 7. Menjadi orang yang berzikir di tempat yang sunyi dan bisa menangis karena merasa banyak kesalahan dan dosa dan kekurangan dalam memanfaatkan umur yang telah diberikan oleh Allah. Semoga melalui keterangan hadis tersebut bisa membuka hati kita untuk berusaha menjadi 7 orang tersebut, agar kita menjadi orang yang mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada sedikit naungan selain daripada naungan Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan diiringi dengan hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bermanfaat bagi kita sekalian dan keluarga kita serta para kaum muslimin muslimat. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.